yang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali. Adik-adik, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tema kita adalah Tuhan Yesus berjalan di atas air, terdapat di kitab Matius 14 ayat 2-33. Sesudah Tuhan Yesus memberi makan banyak orang, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang danau. Sementara itu, ia juga menyuruh orang banyak itu pulang. Jadi, sebelum Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi, Tuhan Yesus memberi makan banyak orang sebanyak 5.000, belum termasuk perempuan dan anak-anak adik-adik. Lalu setelah semuanya pergi, Tuhan Yesus naik ke atas bukit dan ia berdoa kepada Allah. Dia berdoa supaya perjalanan mereka disertai sama Allah, adik-adik. Tuhan Yesus berdoa di tempat yang sepi, senyap. Tidak ada orang di sekitarnya. Coba lihat di gambar. Gak ada orang kan? Gak ada siapa-siapa pun di situ. Yang ada hanya Tuhan Yesus seorang diri. Dia berdoa kepada Allah. Setelah Tuhan Yesus selesai berdoa kepada Allah, perahu yang ditumpangi murid-muridnya sudah berlayar agak jauh dari pantai. Ada angin yang keras bertiupan dan perahu itu diombang-ambing oleh gelombang dan murid-murid mulai ketakutan adik-adik. Coba lihat di gambarnya, mereka sedang berada di tengah laut. Lautnya sangat besar dan juga ada tiupan angin sehingga mereka ketakutan. Lalu salah satu dari murid Tuhan Yesus melihat seorang yang melayang di atas air sekitar jam 3 malam mendekati perahu mereka. Lalu mereka berteriak, itu hantu, dan murid yang lainnya juga berteriak karena ketakutan. Mereka sangat takut adik-adik karena mereka dalam keadaan yang tidak baik. Mereka di tengah laut, ada laut besar dan gelombang juga besar, ada tiupan angin. Dan mereka melihat hantu, padahal itu sebenarnya bukan hantu. Itu adalah Tuhan Yesus. Lalu terdengarlah suara dari orang yang mereka kira itu hantu berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Mereka mengenal suara itu kan suara Tuhan Yesus, bukan hantu. Berarti orang yang kita lihat tadi bukan hantu, tetapi Tuhan Yesus. Jadi murid-murid Tuhan Yesus
sudah senang adik-adik, mereka sangat senang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Salah satu dari murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus langsung berdiri dan meminta supaya boleh berjalan di atas air menuju Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Datanglah." Sehingga Petrus cepat-cepat, dia semangat banget. Lalu dia lompat dari perahu. Dia berinisiatif menuju Tuhan Yesus karena dia senang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ketika dia berjalan di atas air, lalu ada tiupan angin yang sangat kencang. Ada angin adik-adik, sehingga Petrus tenggelam. Dia merasa ketakutan. Dia takut adik-adik, kan perlahan-lahan dia mulai tenggelam. Jadi iman dia goyah. Iman Petrus tidak kuat karena ada badai dan angin yang sangat kuat. Gelombang sangat hebat sehingga membuat dia ketakutan adik-adik. Tetapi Tuhan Yesus pasti menolong Petrus. Jadi kita dapat belajar dari Petrus. Kita dapat berinisiatif membantu orang lain. Coba kita lihat siapa yang membantu Petrus. Nah, ini dia. Tuhan Yesus. Lihat. Tuhan Yesus segera mengulurkan tangannya untuk mengangkat Petrus. Kemudian bersama-sama dengan Petrus, Tuhan Yesus naik ke atas perahu untuk melanjutkan perjalanannya. Adik-adik, ternyata Tuhan Yesus pasti menolong orang yang dalam kesusahan. Adik-adik juga bisa menolong orang yang lagi kesusahan, berinisiatif, membantu orang lain. Ketika adik-adik pergi ke gereja melihat ada pengemis di jalan, adik-adik bisa tuh berinisiatif memberi uang, walaupun tidak sebanyak, tapi tuh adik-adik pasti sudah punya inisiatif, udah berbaik hati membantu orang lain, dan orang lain juga pasti berdoa buat adik-adik. Wah, ternyata anak itu hebat, dia baik sekali hatinya, mau memberikan saya uang, dan orang tersebut juga bisa makan karena adik-adik membantu mereka. Nah, itu adalah sifat yang sangat baik adik-adik. Anak Tuhan yang luar biasa. Jadi, adik-adik dapat saja melakukan apa saja yang bisa membantu orang lain. Di sekolah juga dapat membantu teman-teman. Lalu, kemudian Tuhan Yesus naik di atas perahu itu, dan angin, gelombang juga menjadi reda dan tenang, sehingga mereka juga dapat melanjutkan perjalanan dengan aman. Dan murid-murid pun menyembah Tuhan Yesus. Mereka senang karena Tuhan Yesus sudah menolong mereka, sudah berbaik hati kepada mereka. Dan murid-murid Tuhan Yesus berkata kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Nah, kita akan baca ayat hafalan di kitab Yakobus pasal 4 ayat 17. Kita baca di rumah masing-masing adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hari ini kita akan buat kreativitas membuat kapal buat kelas Joy ya. Jadi Kak Selvi akan kasih contoh bagaimana cara membuat kapalnya. Ini ada kertas origami, terus origaminya sudah Kak Selvi gunting, jadi sebenarnya segini. Jadi Kak Selvi gunting segini, dibuang, terus harus pakai origami yang segi 4 segini. Setelah itu
Terus diguntingkan, ini dibelah jadi dua, terus kita lipat. Ini kita pegang ujungnya, terus kita lipat. Sudah, lipat lagi. Kalau ini, oh, nah. Ini juga terlalu ini. Dilipat, sudah. Setelah itu yang ininya juga sama dilipat juga ya. Ini dilipat, udah. Ini bagian ininya ada dua, terus kita lipat seperti ini. Dilipat, kita lipat juga. Nah, ini bagian ujungnya ada kayak gini kan, jadi kita masukin begini. Masukin kayak gini, kita masukin di sini seperti ini aja. Nah kan, setelah ini udah selesai, kita buka di dalamnya. Nih, tekan ini, buka, terus lipat. Ini lipat. Nah, ditekan ya, tekan gini. Setelah itu kita lipat seperti ini. Lipat seperti ini. Lipat. Kita lipat lagi. Setelah selesai dilipat, kita buka lagi. Kita selesai lipat, buka lagi. Nah, setelah ini udah selesai. Tinggal kita tarik ini, pegang ininya, terus pegang ini. Selesai. Udah jadi deh kapal.